Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syama'iluhu al-Hamidah, Khisaluhu al-Majidah. Di dalam kitab ini pada kesempatan yang lalu membahas tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana saat melamar dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka keluarga daripada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kemudian disebutkan di sini bahwa sesungguhnya yang menikahkan Sayyidatuna Khadijah adalah ayahnya, ayahnya sendiri. Wakila, sebagian yang mengatakan adalah menikahkan adalah pamannya Amr ibn Asad, dan sebagian lagi meriwayatkan yang menikahkannya adalah saudaranya Amr ibn Khuwailid. Kemudian dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, maka lahirlah seluruh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kecuali Ibrahim, karena Ibrahim itu lahir dari Maryah Al-Qibtiyah, yang memang tidak istilahnya tidak dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maryah ini adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auladuhu al-qiram, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada perselisihan jumlahnya, tetapi yang menurut pendapat yang ashah bahwa sebagaimana disebutkan Imam Al-Qistalani dan ulama-ulama yang lainnya, beliau itu mempunyai anak sebanyak 7. Thalathatu dhukur, 3 diantaranya adalah laki-laki, yaitu Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Nah, Abdullah ini dapat julukan diantaranya adalah At-Tayyib dan julukan yang lain adalah At-Tahir. Sehingga anak laki Nabi SAW 3 dan semuanya meninggal di masa kecil mereka semuanya, tidak mengalami masa dewasanya, dan itu sebagaimana pembenaran apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah ayah daripada seorang lelaki di antara kalian. Ini menunjukkan apa yang memang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 4 adalah wanita, yaitu Sayyidah Zainab. Dikatakan bahwa paling besarnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum, dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimatu Zahra Al-Batul ala abihinna wa alaihinna as-salatu wassalam. Wa kulluhunna adraknal Islam. Nah, untuk 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya mendapati masa Islam, semuanya mendapati masa Islam, artinya mereka sampai pada usia dewasa. Dan wastama'na mahu fil Madinah ba'dal hijrah, dan semuanya mengalami masa hijrah, dan mereka hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Sedangkan As-Sayyidah Zainab merupakan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar,
tetapi ada perselisihan pendapat mana yang lebih besar di antara Sayyidah Zainab dengan Qasim, ya, mana yang lebih dahulu dilahirkan. Ada selisih, ada yang mengatakan Qasim dahulu baru kemudian Sayyidah Zainab, ada yang mengatakan Sayyidah Zainab baru kemudian Al-Qasim, ya. Biasanya di sana di Arab itu adalah orang dipanggil dengan nama anaknya, ya, anak yang laki-laki. Maka Rasulullah SAW karena laki-laki yang pertama adalah Qasim, maka beliau dijuluki sebagai Abul Qasim. Dan Nabi SAW melarang para sahabat untuk mempunyai julukan yang sama di masa hidup Nabi SAW, karena ada satu saat Nabi SAW dipanggil oleh seseorang dengan nama Abul Qasim, ya. Tapi orang itu kemudian ketika ditoleh oleh Nabi, Nabi menghadap kepadanya mengatakan, ya Rasulullah, yang saya maksudkan bukan kamu, ada fulan, ya, yang juga namanya Abul Qasim. Maka Nabi SAW memberikan larangan tersebut, sehingga itu memang karena di masa tersebut, ya, di masa ketika hidupnya Nabi SAW, sehingga setelah masa hidup Nabi SAW masih diperbolehkan orang mempunyai nama Abul Qasim julukannya, ya, tidak apa-apa, ya. Kemudian wa Sayyidah Fatimah Zahra ahabu ahlihi ilaihi, dan Sayyidah Fatimah Zahra adalah orang yang paling disayang oleh Nabi SAW di antara keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Usamah bin Zaid meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, ahabbu ahli ilayya Fatimah, orang yang paling aku cintai dari antara keluargaku adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Dan dalam riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, ma raaitu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadyan wa adithan bi Rasulillah fi qiyamiha wa qu'idha min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jalannya, dalam duduknya, sebagaimana petunjuk Nabi SAW, maka yang serupa dengan Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan pula bahwa sesungguhnya Sayyidah Fatimah Zahra itu kalau masuk menemui Nabi SAW, maka Rasulullah itu menyambut sampai berdiri Nabi SAW, menghadapnya, menciumnya, dan mendudukkan Sayyidah Fatimah di tempat duduknya, ya, sebagai satu penghormatan Rasulullah SAW kepada putrinya sendiri, ya. Kemudian Nabi pun juga semacam itu, ya, sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW jika masuk menemui Sayyidah Fatimah Zahra, maka beliau itu kemudian yang berdiri, Sayyidah Fatimah berdiri dan mencium Nabi SAW dan mendudukkannya di tempat duduknya, ya, sebagaimana Rasulullah memperlakukan semacam itu kepada Sayyidah Fatimah Zahra, maka Sayyidah Fatimah Zahra juga semacam itu kepada Nabi SAW.